Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di podcast The Cafe. Pada pagi hari ini, aku, Queen Alika, sebagai host. Aku sedang bersama siapa nih di sebelahku? Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Kiara Reza Femalia. Teman-teman bisa banget nih manggil aku Kiara. Nah, sebelum masuk ke topiknya, kira-kira kamu tahu nggak sih topik kita hari ini tuh tentang apa sih, Ki? Emang tentang apa, Lik? Nah, jadi pembahasan kita hari ini itu tentang empat. Kamu tahu nggak nih singkatan dari empat apa? 4. Terinspirasi dari SMK 4 gak sih? Salah dong. 4 itu singkatan dari empati, manajemen, pilihan, aksi, dan tanggung jawab. Wow. Menurut aku kamu cocok banget nih jadi narasumber di podcast kita hari ini. Thank you banget. Kamu ini sebagai ketua OSIS di SMK Negeri 4. Nah, OSIS itu mencerminkan tentang kedisiplinan para siswa-siswi SMK 4. Nah, boleh dong aku tahu motivasi awal kamu mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu apa sih? Oke, jadi ini aku sambil curhat dikit, boleh gak sih? Boleh dong, biar pembahasan kita makin seru pagi ini. Jadi dari awal banget nih ya teman-teman. Aku tuh waktu dulu SMP, itu bisa dibilang anak yang tergolong pendiam. Terus aku juga pemurung, jadi kayak kesannya kayak gak punya teman gitu. Nah dari situ aku berpikir kalau misalnya aku nggak bisa nih kayak gini aja nih. Makanya aku mau berubah, aku mau mencoba hal baru itu di SMK itu nanti. Oh, jadi kamu kayak langsung berpikiran, wah harus berubah nih biar masa depanku lebih cerah dan lebih punya banyak relasi juga dong pastinya. Iya banget, jadi itu tuh motivasi awalku sih sebenarnya. Awal aku tuh pengen menjabat sebagai ketua OSIS tuh gimana? Tapi selama kamu menjabat jadi ketua OSIS ini, kamu pernah nggak sih ngerjakan project kerjaan OSIS tuh apa aja? Kalau misalnya masalah proker-proker OSIS yang udah terjalankan tuh pasti ada ya. Kayak kemarin tuh Clash Meet yang kita namai sebagai Skatletik. Teman-teman bisa banget ngecek IG OSIS SMK Negeri 4 Semarang. Itu udah dijabarkan banget tentang Clash Meet kemarin, dan juga untuk proker-proker yang akan datang kayaknya lebih ke lihat nanti aja sih teman-teman. Kayaknya bakal penasaran banget sih. Apa Tentu aja sih dong. proker di SMK 4 selanjutnya yang dipimpin sama Kiara? Wow. Nah, karena kamu sibuk banget jadi ketua OSIS, apa sih pengorbanan waktu pribadi kamu? Kamu ngorbanin apa nih? Oke, kalau misalnya Banget jadi ketua OSIS. pengorbanan waktu dan lain sebagainya tuh tentunya cukup kompleks ya teman-teman. Jadi karena memang OSIS tuh kan banyak banget program kerja nih yang cukup rumit. Sehingga mau gak mau aku harus sedia di akademik, dan aku juga harus sedia untuk OSIS, untuk organisasi. Gimana cara aku memanajemen waktu adalah dengan aku menentukan skala prioritas. Aku lebih ke menulis, lebih ke riset apa aja hal yang aku harus lakukan, dan urgensi aku selama ke depan tuh apa aja, Lek. Jadi dari situ aku tahu apa aja yang harus aku lakukan, tenggatnya seperti apa, dan aku lebih tahu bagaimana cara aku tuh mengatur akademikku. Dan tentunya ada pengorbanan akademik. Jadi cara aku menanggulangi hal tersebut adalah aku sering banget mengerjakan tugas-tugas itu di awal sebelum aku melaksanakan organisasiku tersebut. Oke, berarti sibuk banget nih kayaknya jadi ketua OSIS. Tentunya banget, hektik banget teman-teman. Nah, manfaat dari masuk ke OSIS itu apa sih, Kak? Oke, kalau misalnya kamu tanya manfaat ya, tentunya banyak banget manfaat-manfaat dari OSIS. Kayak pertama nih ya, kamu bakal ketemu teman-teman yang lucu-lucu nih, tentunya teman-teman yang seru. Temennya tiba-tiba kenalan gitu, terus jadi nyambung, jadi sahabat, nongkrong bareng Iya, di luar. banget kayak, dan juga relasi yang banyak. Oke. Nah dari situ, walaupun teman-teman kamu banyak lucu-lucu, kita tidak terpengaruhi dengan kinerja-kinerja kita. Tentu kita tetap memposisikan diri kita sebagai profesional dan teman. Jadi kalau misalnya dalam kerja OSIS tuh kita harus menempatkan diri kita teman-teman, menempatkan diri kita sebagai profesionalitas, dan juga menempatkan diri kita memang sebagai teman. Karena jika itu semua tidak kita tempatkan dengan baik, maka dalam program kerja OSIS yang akan datang tuh akan jadinya kayak berantakan gitu, Lek. Makanya kalau misalnya ditanyain manfaat tuh, jujur manfaat dari OSIS tuh banyak banget ya. Seperti relasi yang banyak, kamu juga akan mendapatkan cara manajemen waktu yang baik, leadership yang baik, dan juga organisasi ini tuh bener-bener berdampak banget untuk skala panjang. Berarti keren banget ya, bisa temu teman baru, bisa dapet pengalaman baru, terus juga jadi banyak pengalamannya dan bisa lebih berkembang ke depannya. Iya. Terus gimana sih cara mengelola waktu
untuk kamu sebagai ketua OSIS di non-akademik dan akademik? Susah ya pasti ya? Susah banget, Lik. Kayak bener yang kamu tanya di awal tentang pengorbanan sih. Jujur untuk secara aku menjelaskan lebihnya itu udah di tadi teman-teman, masalah pengorbanan waktu aku tuh seperti apa. Gimana cara aku memanajemen waktu adalah pertama tuh dengan menggunakan skala prioritas. Aku melihat urgensi aku mencatat urgensi aku, lalu aku akan klasifikasikan menjadi suatu jadwal yang memang teratur dan terstruktur. Sehingga aku tahu tenggat-tenggatnya kayak tadi yang seperti aku sebutkan, dan juga aku tahu mana sih yang benar-benar membutuhkan aku dulu, mana sih yang benar-benar membutuhkan kinerja aku di situ, atau mana sih yang benar-benar membutuhkan aku tuh untuk mengerjakan hal ini tuh lebih dulu. Nah, karena di OSIS itu banyak banget divisinya kan, berarti kamu harus bisa menempatkan di divisi mana aku harus lebih kerja. Nah, divisi mana aku harus lebih kerja tuh sebenarnya sebagai ketua, kita tuh harus bersikap netral teman-teman. Tentu setiap divisi pasti membutuhkan ketua, membutuhkan sesuatu pemimpin. Nah, di situ fungsinya ketua sebagai peran di divisi-divisi adalah kita hadir, kita mendengarkan divisi-divisi kita itu butuh apa, dan kita melihat, kalau aku sih lebih tepatnya kayak mencatat ya apa proker-proker mereka yang akan mendatang, lalu aku lihat urgensinya apa aja. Jadi kalau dalam OSIS SMK Negeri 4 teman-teman, itu kita benar-benar melakukan penjadwalan setiap proker. Dari situ aku bisa melihat dari divisi-divisiku ini, dari anak-anakku ini memang membutuhkan aku tuh di waktu yang apa. Sehingga aku tidak ribet, tidak kewalahan, dan tidak benar-benar kayak gak terstruktur gitu loh dalam menjadi pemimpin. Berarti dalam OSIS tuh teamwork tuh perlu banget ya, Ki? Perlu banget tentunya. Nah, pentingnya teamwork sesuai dengan pengalaman pribadi kamu tuh apa sih sebenarnya ya? Kalau misalnya ditanya sesuai pengalaman pribadi aku teman-teman, kita kan manusia yang emang tidak bisa yang namanya hidup tuh individualis. Kita harus hidup bersosialisasi. Nah, karena dari situlah kita membutuhkan teamwork. Kalau misalnya kita hanya bersosialisasi tanpa adanya teamwork dalam kerjaan, itu jadinya amburadul. Karena pikiran orang-orang tuh kan pasti beda-beda ya, Lik. Kayak pikiran kamu sekarang sama pikiran aku tentu beda dong, Lik, pasti. Iya, jelas lah. Nah, dari situlah kita membutuhkan suatu teamwork, teman-teman. Teamwork ini gunanya untuk menyatukan pikiran kita agar menjadi satu tujuan yang sama, sehingga pikiran kita itu benar-benar terrealisasikan dengan secara terstruktur. Keren banget ya Ki jadi ketua OSIS. Wah, makasih banget loh, Lik. Gimana nih selama ini jadi ketua OSIS? Waduh, gimana? Rasanya mungkin senang, bangga, atau gimana tuh? Senang sih pasti ya teman-teman. Dan bangga tuh jujur ini suatu pencapaian terbesar dalam hidup aku tuh menjadi ketua OSIS. Namun tentunya menjadi suatu ketua itu tidaklah hal yang mudah. Banyak banget pengorbanan, banyak banget hal yang memang kamu harus pikirin untuk teman-teman kamu ke depannya. Kamu gak bisa untuk mikirin diri kamu sendiri sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin itu jangan egois teman-teman. Kamu harus lebih mendengarkan, kamu harus lebih mengayomi, dan kamu gak bisa untuk semena-mena bilang capek. Karena kalau pemimpin dia udah bilang capek, gimana cara dia menggerakkan anggota-anggotanya? Yang ada anggota-anggotanya malah ikut terinfluence dengan ketua OSISnya itu sendiri. Dan ketua OSIS kan sebagai suatu role model ya, bukan hanya bagi anggota-anggotanya, tentu bagi siswa-siswa di sekolah tersebut. Itu adalah hal yang menurut aku cukup tricky, karena kita harus melihat banget pendapat kita harus melihat banget tindakan kita seperti apa agar teman-teman lain tuh bisa terinfluence dari diri kita yang baik-baik. Itulah hal yang menurut aku tuh agak tricky dan susah juga. Berarti ini kamu sebuah perubahan besar karena saat SMP kamu itu adalah anak yang no lab, tidak punya teman, terus tiba-tiba kamu menjadi ketua OSIS, mempunyai tanggung jawab yang besar di sekolah, ya kan? Bener banget, jujur ini aku juga kaget sih, like, kenapa tiba-tiba aku yang no lab nih ya, aku yang gak punya teman, waktu di SMK langsung punya teman banyak, langsung harus berkomunikasi dengan banyak orang. Itu adaptasiku pertama tuh susah banget, tapi ketika aku tahu teman-teman aku benar-benar mau untuk menggandeng aku, terus juga anggota-anggota aku mau menerima aku dengan baik, membuat adaptasi aku menjadi lebih mudah. Keren banget sih, Ki. Makasih. Nah, boleh dong saran bagi siswa-siswi SMK 4 atau dari siswa yang lain juga boleh. Apa sih pemimpin organisasi? Oke, kalau untuk saran ya, Lik,
Aku kayaknya mau ketawa dulu deh, Lik. Kamu nanya saran gini, apakah kamu emang mau masuk OSIS, Lik? Kok kayaknya penasaran banget nih. Aku kayaknya pengen masuk OSIS deh, tapi kayaknya aku nggak sempat ya, Ki. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, nggak harus OSIS teman-teman. Bisa kan tuh untuk ikut organisasi lain. Jadi kalau saran aku ya, kalian jangan takut. Jangan sampai takut, Like. Kalau misalnya kamu mau mencoba hal baru tuh jangan takut. Jangan ada pikiran negatif-negatif dulu yang ada dalam mindset kamu. Kamu harus berpikiran jika hidup itu kalau misalnya kamu berhenti nggak akan jalan dan kamu akan stuck di situ-situ aja. Tentunya untuk mendapatkan suatu masa depan yang emang kalian inginkan nggak bisa mempunyai mindset yang seperti itu. Yang harus kalian ketahui adalah jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Gagal itu nggak apa-apa. Aku sebagai pemimpin, aku sebagai ketua, jujur udah mengalami kegagalan yang memang banyak banget. Entah itu akademik, entah itu organisasi. Dan itu bukan menjadi suatu hal yang membuat aku benar-benar down, teman-teman. Sedih itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai down. Jadikanlah itu suatu pijakan untuk kalian menaik lagi step by step untuk mencapai tujuan yang memang kalian inginkan. Segitu aja saran untuk siswa-siswi yang ingin menjadi pemimpin organisasi. Ih, boleh banget. Aku dengar kamu itu join juga ya organisasi di luar. Wah, iya nih, aku juga join organisasi di luar, teman-teman. Mau tahu nggak, Lik? Tanya dong. Oke, boleh. Apa sih organisasinya, Kiara? Oke. Aku ikut organisasi di luar, yaitu Forum Komunikasi OSIS Kota Semarang. Kebetulan banget aku ikut 2 periode, teman-teman. Di generasi ke-14 dan juga di generasi sekarang, yaitu generasi 15. Nah, Forum Komunikasi OSIS sendiri itu sebagai suatu delegasi, mencakup semua delegasi dari setiap sekolah, ada ketua, dan juga ada delegasi-delegasi yang lain. Itu suatu organisasi dengan skala besar. Berarti satu Semarang semua OSIS itu dikumpulkan. Bener dan banget. Dari setiap sekolah itu dipilih untuk beberapa orang. Yes. Dan ikut ke forum komunikasi OSIS. Iya, makanya aku tadi bilang kalau misalnya forum itu tuh suatu organisasi yang mencakup skala besar karena kalian bener-bener ketemu teman-teman hebat, OSIS hebat dari sekolah lain dan kalian bisa bekerja sama dengan mereka. Kalau boleh tahu ya, Ki, jabatan kamu apa sih di FKO? Waduh, kalau untuk jabatan teman-teman, aku di generasi ke-14 itu berkesempatan untuk mengambil suatu divisi, yaitu divisi hubungan masyarakat, Humas. Dan sekarang di generasi ke-15, kamu mau tahu gak sih, Lik? Apa tuh? Menarik nih kayaknya. Menarik banget sih. Ini juga berkesinambungan dengan jurusan yang aku ambil ya, teman-teman. Aku mengambil jurusan TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi kayak PDD-nya gitu loh, Lik, kalau di FKO. Oh, PDD. Yes. Nah, selama kamu menjalankan jabatan itu di generasi 14-15, apa aja sih proker yang udah kamu lakukan selama menjabat menjadi Humas dan PDD? Oke, kalau untuk menjadi humas di generasi ke-14 itu banyak banget, teman-teman. Aku bahkan sampai nggak bisa untuk mendeskripsikannya satu-satu karena memang sebanyak itu. Tapi kalau misalnya teman-teman emang mau kepoin, bisa banget cek IG FKO Kota Semarang, FKO Semarang, kan bisa langsung cek, itu ada banget proker-proker di feed maupun di highlight. Kalau yang dari Humas sih kita ada yang namanya Bimako ya, teman-teman, Bincang Bersama FKO. Itu ada secara online di live IG dan juga ada secara podcasting kayak gini, teman-teman. Itu kami selenggarakan di YouTube. Teman-teman juga bisa lihat banget di YouTube kami, di YouTube FKO. Langsung aja kalian kepoin. Berarti ada pertanyaan yang menarik banget nih, Ki. Karena kamu menjabat sebagai humas yang dimana itu divisi penting di FKO, dan juga kamu menjabat sebagai ketua OSIS, kamu gimana sih ngatur waktunya? Kok bisa ya? Padahal itu menurut aku susah banget loh cara ngejalaninnya. Kamu mungkin bakal sibuk acara di sekolah dan di luar sekolah, dan ada acara lain-lain tentunya. Waktu di generasi ke-14, waktu aku menjabat sebagai humas, kebetulan aku masih kelas 10 dan aku belum mendapatkan jabatan sebagai ketua OSIS sekarang, Lik. Oh, jadi memang jabatannya itu duluan humas ya dibanding ketua OSIS. Jadi yang emang aku ambil dulu tuh di kelas 10 adalah humas. Tentunya cara aku manajemen waktu dengan baik tuh udah aku sebutkan tadi, nggak jauh-jauh beda, temen-temen bisa kalian cek. Dan gimana cara aku itu untuk lebih memanajemen diriku sendiri ya, karena kan aku kan harus fokus di sekolah dan aku juga harus fokus di luar. Itu lebih ke aku caranya beradaptasi itu seperti apa. Nah, aku mau nanya satu hal lagi nih, Kak.
apa sih tipnya? Kok bisa jadi ketua OSIS dan juga jadi juara kelas? Wow, untuk tipsnya menjadi ketua OSIS itu yang pertama jangan takut, jangan ragu. Kalau aku overthinking sedikit tuh nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan jadikan itu sebagai hal yang membuat diri kalian tuh takut untuk maju ke depan. Dan kalian jangan lupa untuk selalu memindset hal-hal positif dalam diri kalian. Seperti aku tuh bisa, aku tuh bakalan selalu bisa, aku bakalan selalu bisa berkembang. Dari mindset itulah kalian akan terbentuk suatu karakter sehingga kalian bisa mencapai suatu jabatan yang memang tinggi, teman-teman. Oke, segitu dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih untuk Kiara sudah menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih juga. Dadah teman-teman, sampai Dadah. jumpa.